Ya, shalom, shalom. Selamat sore, selamat bergabung di dalam Eyesight Insight Podcast ya, program kita. Kali ini berlokasi di satu tempat ya, di satu kapal namanya kapal Reina. Dan kita nanti, saya dan Pastor Timothy Parengkuan nanti kita akan berbicara tentang satu topik yang menarik di hari ini, yaitu tentang One New Man, ya, tentang satu manusia baru. Tentunya ini mungkin kalau bisa dikatakan jarang diperbincangkan atau juga dibukakan gitu, karena topik ini tentunya ada hubungan dengan apa yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan simpan, yang di mana misterinya Dia taruh di atas bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel ataupun bangsa Yahudi. Oke, sebelum lebih lanjut saya berbicara dengan Bapak Timothy Parengkuan atau Pastor Timothy Parengkuan. Saya mengimbau untuk dan mengajak Anda yang menyaksikan tayangan ini, jangan lupa untuk memberikan like-nya dan juga bisa men-share, dan jangan lupa juga mengklik lonceng, subscribe supaya Anda dapat menerima notifikasi dari semua kegiatan ataupun program kami yang diupload di YouTube channel ini. Oke, langsung saja ya kita dengan Bapak Timothy Parengkuan atau Pastor Timothy Parengkuan. Ya. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom, Pak. Shalom. Ya, kali ini kita agak santai ya tempatnya. Iya, santai dong. Tapi kita Topinya bagus kan? Ya, topinya bagus. Tapi juga pembahasan ini cukup dalam Iya, nih betul. sebenarnya. Walaupun tempatnya santai, pembahasan yang kita bahas nih kali ini cukup dalam. Karena begini, ini yang menarik nih Pak. Ketika situasi dunia yang sepertinya sudah mulai masuk kepada kekelaman, sudah mulai masuk ke dalam satu yang chaos gitu, di mana-mana perang terjadi, apalagi khususnya perang yang ada di Israel dengan Hamas di Timur Tengah. Tetapi di sisi lain saya melihat, dan kita juga mungkin Bapak Ibu bisa melihat atau mendapatkan informasi di sosial media, bahwa ada begitu banyak kegerakan kebangunan rohani. Oh iya. Gitu Pak. Waktu itu sempat kita singgung, yang saya pernah singgung waktu itu di podcast di kurang lebih 2 minggu yang lalu, bagaimana Tuhan bekerja di Amerika. Dari ada sekitar 12.000 orang yang katanya mau dibaptis saat itu di sekitaran pantai California Amerika. Tapi rupanya dari situ merebak sampai ke beberapa negara di Eropa. Ada di Belanda dengan di sini dikatakan ada sekitar 60.000 orang katanya Pak, di dalam pertemuan konferensi Pentakosta di sana. Kemudian juga ada di Prancis, pertemuan di Menara Eiffel, ada sekitar 25.000 orang bertemu memuji Tuhan, bahkan mereka juga dibaptis dan juga menerima kesembuhan. Iya. Kemudian yang terakhir yang dapat kabarnya, informasinya yang di Inggris, di lapangan Trafalgar, ada sekitar 70.000 orang di sana. Dan saya melihat fenomena ini sepertinya ini nggak bakalan berhenti gitu. Nah, ini yang menarik Pak. Berapa waktu yang lalu kan kita merayakan Shavuot, merayakan Pentakosta. Kalau dalam penanggalan Ibrani kita, Bapak Ibu, baru berapa hari yang lalu sebenarnya ya kalau penanggalan Ibrani. Kalau Gregorian atau gereja biasanya sudah merayakannya di bulan sebelumnya. Nah, ini yang menarik. Ketika kita berbicara tentang satu manusia baru, berarti ini tidak lepas dari pertama peranan Roh Kudus, tapi yang kedua juga tentang misteri yang Tuhan taruh di dalam bangsa Israel. Karena kan keselamatan ada di mereka gitu. Nah, bagaimana pandangan Bapak supaya Bapak Ibu teman-teman ini bisa mengerti korelasinya dengan apa yang sedang terjadi, Roh Kudus sedang bekerja hari-hari ini? Iya, dengan Roh Kudus bekerja hari-hari ini makin luar biasa. Memang kalau dilihat dari waktu Tuhan ya, dari pernyataan-pernyataan yang ada di dalam Alkitab juga, memang nanti di dalam kitab Wahyu lebih jelas ya, bahwa nanti dari kaum, suku, bahasa, semua akan bergabung bersama-sama. Semua akan menyambut Raja kemuliaan Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi umat manusia. Dan ini kita menuju ke sana, revival. Karena itu sudah dinubuatkan. Iya. Jadi kalau sudah dinubuatkan, ya kita sekarang lihat apa yang terjadi. Sekalipun ada chaos, tapi chaos itu justru yang saya lihat menjadi sarana untuk terpicunya revival. Ya. Kekacauan, goncangan, peperangan bahkan ya, peperangan antar bangsa ya, dan lain sebagainya, itu justru akan men-trigger kehadiran sebuah generasi
dari setiap suku, kaum, dan bahasa. Satu generasi yang punya kehausan dan kelaparan akan kebenaran. Nah, generasi yang haus dan lapar akan kebenaran ini kalau dilihat di dalam apa yang dikatakan dalam Alkitab ini sudah dinubuatkan bahwa nanti akan muncul itu orang-orang memang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, tapi mereka akan mengenal Tuhan dan mereka akan mencari Tuhan. Jadi kalau sudah di dalam Yesaya misalnya, dalam kitab Yesaya sudah dikatakan misalnya pasal 65 nggak salah, berarti orang-orang yang tidak pernah memanggil aku, tidak pernah memanggil namaku, mereka akan mencari aku. Kemudian dalam Efesus juga lebih jauh lagi dikatakan bahwa sebelum dunia dijadikan ada orang-orang yang akan betul-betul berseru kepada nama Tuhan dan diselamatkan. Dan kalau kita lihat di dalam waktu-waktu Tuhan yang sekarang ini, penggenapan dari nubuatan-nubuatan itu sedang menuju kepada penggenapannya. Ya. Nubuatan-nubuatan yang dilepaskan oleh para nabi itu sedang masuk kepada penggenapannya. Bahwa orang-orang yang tidak pernah memanggil nama Tuhan, mereka akan memanggil nama Tuhan. Orang-orang yang rindu akan kebenaran. Karena mungkin ya mereka lihat sekarang yang namanya kebenaran itu yang mana. Yang menjadi rancu. Dan kan kita Roma berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Betul. Termasuk kekacauan, termasuk peperangan. Sehingga orang jadinya mau tahu, mana sih yang namanya kebenaran? Mana sih yang namanya keselamatan? Mana. Dan lewat kondisi yang kacau, justru disitulah revival akan terjadi. Jadi situasi yang seperti sekarang ini, kondisi yang seperti sekarang ini, ya terbukti kan? Ada fakta di Inggris, ada di Belanda, mulai muncul orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman, dan mereka mulai datang kepada Tuhan di tengah-tengah kekacauan. Karena itu memang sudah dinubuatkan. Dalam Alkitab. Ya. Nah, ada satu ayat di dalam kitab Roma. Ini mungkin jarang dibahas nih Pak. Roma 3:29. Paulus menyatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi kan Tuhannya bangsa-bangsa lain. Nah, peranan Roh Kudus ini mungkin bisa Bapak sharekan sedikit tentang bagaimana peranan Roh Kudus untuk mereveal atau menyatakan bahwa kita sebenarnya mempunyai Tuhan yang sama dengan mereka, dengan bangsa Yahudi. Jadi Paulus itu kan akhirnya bergabung menjadi timnya para rasul pada waktu itu. Dia adalah seseorang yang betul-betul mempunyai pemahaman teologi Ibrani. Yang betul-betul dia mempelajari 5 kitab Musa, mempelajari kitab nabi-nabi. Dia tahu semua. Jadi ketika dia adalah satu-satunya orang yang dipanggil masuk dalam tim kerasulan. Kenapa? Karena dia punya pemahaman teologi Ibrani yang kuat. Jadi waktu dia dibukakan, akhirnya dia bisa berkata bahwa kami di bangsa Israel kami adalah sebuah bangsa yang memang diberikan satu rahasia yang memperkenalkan Tuhan pencipta langit dan bumi, yang memperkenalkan penebusan yang dicari oleh bangsa-bangsa, gitu ya. Sehingga ketika hal itu dibukakan setelah Roh Kudus hadir di Damsyik itu, di Damaskus, lalu menyingkapkan tentang hal itu semua, sehingga akhirnya terbukalah pikirannya dan akhirnya dia mulai mengerti apa yang dikatakan di dalam kitab Tanakh atau dalam kitab Torah yang berbicara tentang keselamatan yang harus dinyatakan. Karena apa? Karena memang Tuhan menciptakan manusia bukan untuk dibinasakan, tapi musuh berusaha membinasakannya. Jadi Tuhan memperkenalkan karya penebusan terlebih dahulu kepada bangsa Israel. Kemudian Paulus di dalam pernyataannya dalam Roma 3, apakah keselamatan yang ada yang telah diberitakan kepada kami hanya untuk kami saja? Hanya juga untuk bangsa-bangsa lain dong. Jadi melalui pemahaman itu Paulus mulai memberitakan kepada bangsa-bangsa lain bahwa keselamatan yang diperkenalkan Tuhan kepada kami lewat kehadiran Roh Kudus itu harus diberitakan kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka juga mendapatkan kesempatan yang sama supaya mereka memperoleh keselamatan. Yaitu mereka memperoleh keselamatan, akhirnya mereka juga menikmati janji yang Tuhan pernah berikan kepada bangsa Israel untuk mereka. Maka itu ketika bangsa-bangsa lain menerima keselamatan, disitulah munculnya pernyataan Paulus dalam surat Efesus yang dikatakan, kamu yang tadinya jauh, kamu menjadi dekat. Kamu yang tadinya jauh menjadi dekat, kamu menjadi satu dengan kami. Itu istilah one new man muncul. Apa itu one new man? Kami punya fondasi, kami punya juru selamat, kami punya Tuhan. Maka itu terbuka juga bagi kamu, supaya kamu dengan kami menjadi satu di dalam keselamatan, di dalam mengalami penebusan. Itu sudah dinubuatkan, sudah dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah sekarang kita masuk kepada penggenapannya. Maka itu begini, bangsa Israel memang harus tetap ada.
Karena bangsa Israel itu sebagai bukti ada penebus. Hmm. Bangsa Israel menjadi bukti adanya Tuhan yang mengasihi, yang menebus. Ya. Dia datang, makanya Yeshua bilang keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi harus tetap ada. Sekalipun peperangan datang, iya peperangan terus-menerus menyerbu bangsa Israel ini. Kenapa? Alasannya apa? Karena memang setan membenci bahwa bangsa ini punya kesaksian untuk keselamatan yang disiarkan kepada bangsa-bangsa lain. Tapi mereka tidak bisa dibinasakan. Karena mereka dijaga. Karena pada mereka ada nama Tuhan, ada berita penebusan, pada mereka ada kesaksian bahwa Tuhan bersungguh-sungguh. Justru dengan keadaan seperti ini, kita akan melihat bahwa bangsa-bangsa lain akan dibuka matanya dan akhirnya menerima Yesus dan menjadi satu bangsa, one nation. Jadi one new man itu menjadi satu bangsa. Bangsa yang seperti apa? Waktu Tuhan memberikan nama Yakub memberikan nama Israel kepada Yakub, itu bukan nama sembarangan. So Israel is not just a name, but a nation. From Jacob is a man, but Israel is a nation. Jadi dari seorang Yakub menjadi satu bangsa. Dan semua orang yang menerima keselamatan yang diperkenalkan melalui bangsa Yahudi itu masuk menjadi satu bangsa. Karena nanti itu akan terjadi di satu bangsa yang namanya Israel rohani. Inilah orang-orang yang menerima karya keselamatan yang sudah dinubuatkan. Yeshua kan sudah dinubuatkan dalam Yesaya 53. Baru itu akan tergenapi yang namanya one new man. Satu manusia yang tadinya kamu jauh, sekarang menjadi dekat. Yang kemudian Paulus katakan begini, yang tidak sewarga sekarang menjadi sewarga. Yang tidak tahu ketetapan sekarang ada dalam ketetapan. Yang kalian disebut bangsa tidak bersunat, kami bersunat, tetapi oleh karena iman, oleh karena pengertian, pemahaman tentang karena penebusan, bisa juga dipersatukan. Karena yang mempersatukan begitu banyak bangsa-bangsa menjadi satu adalah karena revelation. Jadi iman itu ada hubungannya dengan kebenaran yang dibukakan. Nah sekarang kebenaran yang dibukakan ini dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain. Supaya bangsa-bangsa lain punya iman, orang-orang Yahudi juga punya iman. Begitu mereka masuk dalam satu kesatuan, maka seluruh rencana Tuhan akan tergenapi. Itu yang Tuhan mau nyatakan di hari-hari seperti sekarang ini. Ya, saya kadang berpikir begini nih Pak, dengan apa yang kita bahas ini, topik ini. Why gitu ya, mengapa ya Tuhan tuh, kita tahu bahwa kalau kita kupas secara sejarah dan juga apa yang Tuhan kerjakan di dalam bangsa Yahudi, bangsa Israel memang luar biasa, dan mereka diberikan pertama kali tentang blueprintnya, bahkan penebusannya dinyatakan pertama kali kepada mereka. Tapi why Bapa Hashem sendiri, Tuhan sendiri itu sepertinya punya kerinduan supaya itu sampai kepada bangsa-bangsa gitu. Iya kan, Tuhan sebenarnya tidak mau kalau manusia itu binasa. Kan Yohanes 3 berkata, begitu besar kasih Tuhan, dia mau supaya kita selamat. Jadi kabar keselamatan itu harus diberitakan. Itu bukti dari kasih Tuhan, bukti dari keadilannya. Barang siapa yang percaya, dikatakan dalam Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya itu akan diselamatkan. Jadi harus disiarkan. Siarkan sebanyak-banyaknya. Siapa yang percaya. Karena kemudian di Kisah Para Rasul 4 mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan lain di mana manusia boleh selamat. Tidak ada. Jadi harus disampaikan. Siapa? Under whose name? Di bawah nama siapa? Yeshua HaMashiach. Jadi itu harus diberitakan. Nanti tergantung mereka mau menerima apa tidak. Itu bukti dari kasih dan keadilannya. Wow. Bukti dan kasih dan keadilannya. Harus sampai. Jadi biar bagaimanapun kita sebagai orang percaya tetap harus terhubung dengan mereka. Oh harus, karena kita menerima Yeshua yang sudah dinubuatkan di dalam kitab orang-orang Yahudi. Betul. Betul. Nah ini menarik, jadi begini Pak. Kita tahu bahwa di dalam kekristenan kan ada berbagai macam doktrin, bisa dikatakan seperti itu. Termasuk salah satunya ini yang pernah kita beberapa kali bahas itu Pak, tentang teologi pengganti, replacement theology. Nah ini bagaimana dengan mereka? Ya kalau replacement theology itu, kalau you lihat sejarahnya, itu adalah orang-orang yang berkata bahwa waktu masa untuk Israel udah tidak lagi diperhatikan, tidak perlu lagi, sekarang hanya kepada Yesus. Padahal bangsa Israel itu adalah satu bangsa yang Tuhan memang sudah persiapkan. Itu istilah orang-orang dunia itu bilang begini, kacang lupa kulitnya. Gitu kan. Bangsa Israel itu ada the source. Dari situlah keselamatan itu datang, dari situlah Yeshua datang, dari situlah ketetapan itu datang. Jadi kita
Nggak boleh melupakan. Kalau kita melupakan, jangan lupa. Keselamatan, Yesus bilang, keselamatan datang dari bangsa Israel. Kalau kita melupakan, meniadakan perayaan-perayaan mereka, kita tidak mampu bagaimana caranya menghormati. Karena Tuhan mengajar kepada bangsa Israel, cara menghormati Tuhan. Cara mengapresiasi dia. Cara melayani Tuhan. Itu pada bangsa Israel. Dengan semua ketetapan-ketetapan dan perayaan-perayaan, itu Tuhan memperkenalkan begini. Tetapi kalau itu terputus, cuma berharap kepada grace atau kasih karunia, maka orang Kristen nggak tahu caranya bagaimana menghargai itu. Akhirnya fondasi itu tidak kuat. Nah, itulah sebenarnya yang musuh mau, supaya orang-orang yang disebut Kristen ini tidak terkoneksi dengan akar. Itu dia. Apa namanya? Ini juga mungkin yang bisa. Ini juga yang saya juga mungkin kita bisa bahas lebih lanjut mengenai khususnya dalam hubungan dengan tahun Ibrani nih Pak, secara profetik. Karena begini, sepertinya dengan kejadian yang ini kan beruntun dari pandemi, kemudian peperangan, pertama Ukraina, Rusia, kemudian sekarang Israel, Hamas, dan seperti melebar kemana-mana. Nah, gelombang dari gerakan Roh Kudus itu kan semakin bekerja di mana-mana. Makin melipat kali ganda. Kita tahu sendiri bahwa di tahun Ibrani, ini kan sebenarnya kita masuk ke dalam dekade P, gitu. Apakah mungkin dapat dikatakan kalau kita mengacu kepada tahun Ibrani ini, apakah bisa dikatakan di dalam sepanjang era 10 tahun dekade P ini akan ada banyak pernyataan yang dibuka oleh Roh Kudus tentang Tuhan yang sama antara bangsa Israel dengan karena untuk menyingkapkan siapa dia tidak bisa langsung. Jadi Tuhan punya cara untuk menyingkapkan siapa Tuhan, bagaimana pekerjaan Roh Kudus, dia harus masuk di dalam timeline. Jadi waktu kalau lihat timelinenya Israel kalender, di situ penyingkapan semakin hari semakin dalam sampai di dalam nubuatan Wahyu 19. Seluruh kebenaran digenapi, maka kesaksian Yeshua. Jadi di dalam setiap timeline orang Yahudi itulah kesaksian Yeshua. Jadi dia memang harus dibukakan sedikit demi sedikit. Dan setiap kali itu dibukakan, itu revival. Setiap kali ada pewahyuan dibukakan itu revival. Dan itu akan terus sampai udah dikatakan kok dalam Alkitab. Seluruh kebenaran dibukakan, maka kesaksian Yeshua itu komplit dibukakan. Itu harus ikuti tahun-tahun Ibrani. Nah, berbagilah kita yang terus-menerus mengikuti tahun Ibrani. Kenapa? Kita semua tahu Yesus, kita semua tahu Roh Kudus, tapi bagaimana kekayaan dari pekerjaannya, kekayaan dari kemuliaannya, itu kita tidak bisa tahu sekaligus. Siapakah kita dengan otak yang kecil ini mampu memahami betapa besar, lebar dari pekerjaan Tuhan? Nggak mampu. Tapi dengan Tuhan menyingkapkan sedikit demi sedikit, itu akan dibukakan kepada kita sampai sempurna, sampai seluruh kebenaran dibukakan buat kita semua. Amin. Haleluya, haleluya. Ya. Kalau bicara ini memang kita jadi punya pemahaman yang lebih lebar lagi ya, bahwa kehadiran Roh Kudus berarti bukan hanya sekedar karunia roh, tentang bahasa roh dan sebagainya, tapi bagaimana dia menyingkapkan itu ya Pak ya, menyingkapkan apa yang rahasia yang sebenarnya harusnya kita ketahui. Dan mungkin bisa dikatakan ini sebenarnya melalui kehadiran Roh Kudus ini kita sebagai bangsa-bangsa, selain kita menjadi bagian dari keluarga kerajaannya bersama bangsa Israel, bangsa Yahudi, tapi juga kita akan semakin mengerti tentang posisi kita, identitas kita di dalam Yeshua. Ya betul. Ya betul. Makanya kan harus dibukakan sedikit demi sedikit. Jadi supaya gambaran Kristus itu semakin nyata dalam kehidupan kita semua. Itu harus dibukakan dari menurut timeline. Dan kalau kita mengikutinya, kita yang berbahagia dong. Maka seluruh gambaran dia itu akan tercetak dalam hidup kita. Dan akhirnya kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Haleluya. Tapi apakah ini juga ada hubungannya dengan kalau kita mau bahas tentang bagaimana Tuhan kan menyatakan bahwa kerajaan Elohim, kerajaannya gitu Pak. Kerajaannya bahwa itu akan dinyatakan. Saya jadi teringat ketika Yeshua dia sudah bangkit, kemudian dia kan menampakkan diri kepada para rasul, para muridnya. Sebelum peristiwa loteng atas, selama 40 hari dan selama 10 hari, mereka menantikan kehadiran Roh Kudus. Tapi selama 40 hari ketika Yeshua menyampaikan tentang apa yang sudah dikerjakan di atas kayu salib, tapi dia juga di situ dikatakan di dalam Kisah Rasul 1 itu dikatakan bahwa dia menyampaikan tentang kerajaan. Apakah
kehadiran dari Roh Kudus ini akan nanti membuat satu, selain kita mengerti tentang rahasia yang ada di dalam bangsa Israel, kemudian identitas kita juga di dalam Yeshua, tapi juga nanti akan membawa kita semakin masuk ke dalam otoritas. Pasti. Jadi gini, revelation bukan knowledge, pewahyuan bukan pengetahuan, tapi realita. Dan realita itu harus dimanifestasikan. Dan realita yang diperkenalkan kepada bangsa Israel adalah kingdom reality. Jadi ini harus dimanifestasikan di bumi, kerajaannya. Jadi ingat ya, pewahyuan itu bukanlah sebuah pengetahuan, bukanlah suatu pengajaran, tapi satu realita yang dibukakan sedikit demi sedikit. Sampai penuh dan kita harus memanifestasikannya di atas muka bumi. Dan berbagailah orang yang terus-menerus dibukakan, karena orang yang dibukakan itulah yang akan mengalami apa yang sesungguhnya disiapkan Tuhan di dalam kerajaannya. Kerajaan. Ya. Kalau begitu, berarti kita nih sebenarnya di hari-hari yang luar biasa nih ya. Iya dong, luar biasa. Luar biasa. Sambil kita berlayar nih ya. Ya, sampai ini kapalnya sedang kapalnya. berjalan ini. Ya. Wow, pengertian ini saya percaya ini pasti memberkati Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, karena pemahaman tentang one new man ini menjadi satu manusia baru di dalam Yeshua ya. Ini akan membuat kita semakin mengerti bahwa sebenarnya kehadiran dari Ruach Kodes, Roh Kudus itu akan membawa kita kembali ke situ. Kembali, dengan kata lain sebenarnya kita tidak boleh ignore atau neglect, atau katakanlah bisa dikatakan nggak boleh kita antipati dengan Israel sebenarnya. Jangan. Ya, sebab pengertian dari one new man ini kita akan bisa pahami kalau kita terkoneksi dengan bangsa Israel, bangsa Yahudi. Wow, luar biasa. Thank you Pak untuk apa yang dijelaskan ini. Ya, demikianlah program kita hari ini, Eyesight Insight Podcast dengan tema One New Man. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut, lebih dalam lagi ya, karena ini kita sambil berlayar juga ini Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya sekali lagi pasti ini memberkati Anda semua. Anda bisa men-sharekan lebih banyak lagi kepada teman-teman, rekan-rekan Anda, supaya Anda mengerti bahwa ada satu rancangan Tuhan yang Tuhan mau genapi di hari-hari terakhir ini, menjelang kedatangannya. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja, bagaimana Roh Kudus itu bekerja di hari-hari terakhir untuk membawa kita terhubung kembali dengan bangsa Israel, bangsa Yahudi. Di situ ada, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Timi, bagaimana di situ ada identitas, ada nama Tuhan yang Tuhan taruh atas mereka, dan kita dibawa sebenarnya ke situ untuk kita menjadi satu manusia baru, menjadi keluarga kerajaannya, yang tentunya akan memiliki sebuah realita yang baru yang tidak sama dengan dunia ini. Haleluya. Ya, demikianlah Eyesight Insight Podcast kita hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam Eyesight Insight Podcast kita berikutnya. God bless.